Pemirsa, lintas benua sepekan kembali ke hadapan Anda. Informasi selanjutnya, Wali Kota Ibnu Sina menyatakan agar orang tua siswa tidak khawatir saat anaknya divaksin. Apalagi vaksin ini sudah dijamin aman dan halal pastinya untuk anak-anak. Pro kontra terhadap vaksinasi anak masih saja terjadi. Banyak kekhawatiran dari orang tua jika anaknya divaksin. Kekhawatiran ini malah menjadi dilema karena ada sebagian sekolah dasar yang menyatakan jika ada tidak divaksin, maka tidak dapat mengikuti pembelajaran tatap muka. Menyikapi hal ini, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengungkapkan, pemerintah kota tidak mewajibkan anak harus divaksin untuk syarat mengikuti pembelajaran tatap muka. Meski sekolah yang di tingkat atas sudah ada yang mewajibkannya, meski begitu, Ibnu menghimbau agar orang tua tidak risau untuk mengizinkan anaknya divaksin karena aman dan halal. Aturan pemerintah mengharuskan seperti itu. Kalau kami moderat aja. Kalau orang tua tidak mengizinkan, ya nggak masalah. Artinya PTM tidak dilaksanakan, tapi kita himbau anak-anak kita segera divaksin. Karena ketentuannya sudah diberlakukan. Walaupun kita capaian lansia belum sepenuhnya 60% tapi untuk anak sudah diperbolehkan. Artinya tidak ada paksaan untuk anak? Tidak masalah. Kalau belum vaksin bisa ikut PTM berarti? Masih bisa. Pemko Banjarmasin saat ini sedang menggencarkan vaksinasi anak di samping vaksin lansia yang terus digenjot karena belum mencapai angka 60%. Eko Anggoro, Banjar TV. Ya pemirsa, masih mengenai informasi vaksinasi, karena masih belum tercapainya target untuk vaksinasi anak usia 6-11 di Kabupaten Tanah Laut, maka Komisi 4 DPR Kalsel mendorong satuan tugas di Kabupaten Tala, seperti Dinas Pendidikan dan Diskominfo untuk melakukan edukasi terkait kampanye untuk vaksinasi. Dan sementara itu pemirsa, dalam rangka membentuk kekebalan komunitas dan menghadapi gelombang ketiga COVID-19 yang terjadi, salah satunya Omikron, maka Bapeda Litbang Kabupaten Banjar menyelenggarakan vaksinasi booster bagi ASN dan tenaga kontrak di instansi tersebut. Vaksinasi anak berumur 6-11 tahun telah dicanangkan pemerintah sejak tahun 2021 lalu. Ini dilakukan dengan tujuan melindungi anak dari penularan COVID-19, seiring telah digelarnya pembelajaran tatap muka atau PTM. Guna mengetahui sampai sejauh mana capaian vaksin dan kendala apa saja yang dihadapi, Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Puskesmas Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut. Dari hasil kunjungan tersebut, Sekretaris Komisi 4 DPRD Kalsel Firman Yusi mengatakan, sejauh ini untuk pelaksanaan vaksinasi anak di Kabupaten Tanah Laut sudah berjalan cukup baik. Hanya saja ada sejumlah kendala sehingga capaiannya belum memenuhi target. Kendala itu diantaranya orang tua yang tidak bersedia anaknya divaksin. Selain itu juga maraknya hoax negatif yang beredar di media sosial tentang vaksin ini. Turut andil dalam mempengaruhi pola pikir masyarakat, sehingga menimbulkan persepsi jika anaknya divaksin akan jadi sakit. Menyusul sejumlah kendala itu mendorong Kepala Dinas Pendidikan dan Kominfo Kabupaten Tala dan dinas terkait lainnya bisa menggelar kampanye positif perihal vaksinasi. Nah, pertama kunjungan hari ini itu dalam rangka monitoring sebenarnya perkembangan proses vaksinasi, khususnya vaksinasi yang program tahun 2022 ini dikhususkan untuk anak usia 6-11 tahun dan vaksinasi booster. Nah, kita berharap dapat informasi dan masukan karena ini kebetulan baru di awal-awal tahun itu tentang problem apa, kendalanya seperti apa, kemudian perjalanannya seperti apa. Nah, dari pertemuan tadi saya kira satu hal yang bisa kita catat bahwa proses edukasi untuk masyarakat itu yang paling penting untuk mensukseskan program vaksinasi ini. Karena apa? Kendala terbesar itu kan informasi-informasi yang berseliweran di media sosial yang membuat masyarakat kita ragu-ragu untuk melakukan proses vaksinasi. Karenanya saya kira ini harus dijawab dengan langkah strategis berupa edukasi baik melalui media sosial yang sama maupun melalui media-media lainnya. Jadi untuk mensukseskan vaksinasi ini satuan tugas harus berkoordinasi dengan semua pihak karena tidak hanya dinas kesehatan, tidak hanya puskesmas saya kira yang harus melaksanakan tugas edukasi ini, tapi juga bisa dibantu oleh dinas-dinas lain termasuk diantaranya dinas pendidikan, kemudian dinas Kominfo. Itu juga saya kira harus membantu untuk mensukseskan program vaksinasi ini melalui proses edukasinya. Selain media sosial, kendala lainnya yang membuat vaksin anak belum memenuhi target, yakni banyaknya anak yang tidak lulus screening kesehatan lantaran sakit flu dan batuk. Muhail, Banjar TV.
Bapeda Litbang Kabupaten Banjar melaksanakan vaksinasi dosis ketiga atau booster kepada para ASN dan tenaga kontrak yang bertugas di instansi tersebut serta sejumlah ASN lainnya lingkup pemerintah Kabupaten Banjar. Penyaluran vaksinasi dosis booster ini dilakukan untuk meningkatkan imunitas masyarakat khususnya di kalangan ASN serta para pelayan publik lainnya. Adapun jenis vaksin booster yang digunakan yakni jenis Pfizer dengan catatan peserta vaksin harus sudah mendapatkan vaksin dosis 1 dan 2. Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Banjar Riza Dauli menyatakan apa yang telah dilaksanakan pihaknya hendaknya dapat memotivasi pihak lain agar melakukan hal serupa dengan harapan terbentuknya kekebalan komunitas. Ini bisa menjadi contoh bagi masyarakat, ya kan? Bagi contoh ASN sebagai contoh bahwa kita melakukan booster dalam rangka herd immunity, artinya kekebalan komunitas. Nah, karena bagaimanapun di hadapan ini kita akan menghadapi gelombang ketiga dari pandemi COVID-19 yaitu Omicron. Nah, harapannya dengan ikhtiar booster ini bisa menjadikan kekebalan komunitas kita ini bisa lebih tinggi. Kemudian dari seluruh ASN kita wajibkan untuk melakukan booster vaksin bagi yang tidak ada komorbid atau penyakit penyerta yang berdampak. Pemerintah Kabupaten Banjar sendiri saat ini mulai menggencarkan vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau booster. Selain para petugas kesehatan, vaksin dosis ketiga ini secara bertahap diberikan kepada para ASN, sementara pemberian vaksin dosis kedua dan vaksin terhadap anak masih terus dilaksanakan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Informasi selanjutnya pemirsa, diduga adanya baliho tanpa izin di depan Taman Edukasi, tepatnya di depan Duta Mall Banjarmasin, maka dipertanyakan dari pihak DPRD Kota, karena khususnya terkait kerjasama Pemko dengan pihak swasta, maka pihak DLA Banjarmasin pastikan tidak pernah menganggarkan pemeliharaan Taman Edukasi. Hal ini karena belum ada penyerahan aset ke pihak DLH. Kerjasama Pemko Banjarmasin dengan pihak swasta terkait keberadaan baliho Taman Edukasi di depan Duta Mall atau muara Jalan Simpang Ulen Banjarmasin dipertanyakan. Apakah kerjasama ini menguntungkan atau tidak? Lalu PAD atau pendapatan asli daerah serta nilai estetikanya seperti apa? Ini yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin HM Yamin usai rapat lintas Komisi Dewan beberapa waktu lalu. Yamin juga mengaku heran hanya Videotron yang ada izin. Namun Taman Edukasi serta baliho di lahan seluas 800 meter persegi ex SDN Melayu 7 tersebut perizinannya belum jelas. Berharap tempat Taman Edukasi itu bisa menjadikan suatu tempat yang nantinya bahwa tempat ini adalah tempat bersantai masyarakat dan juga tempat itu yang dijadikan sebagai tempat pendidikan lah bagi anak-anak yang bersantai di sana. Namun saat ini kita melihat bahwa itu terjadinya kemarin bahwa baliho yang ada di sana itu menunjukkan yang tidak baik, artinya kurang pas lah karena di belakangnya itu ada musola, ya kan. Nah, jadi kita berharap itu tidak terulang kembali. Yang kedua mungkin bahwa tadi juga disampaikan dari dinas perizinan bahwa yang ada izinnya itu hanya Videotron. Nah, yang Videotron yang disampaikan di situ berarti Taman Edukasi ini apa gitu? Tidak ada izin kah atau seperti apa kan gitu. Lalu disampaikan juga dari dinas lingkungan hidup Pak Wahyu bahwa mereka itu yang sebagai pembangunan taman kota yang ada di Kota Banjarmasin tidak terlepas bahwa di Duta Mall juga kan taman kota. Jadi itu juga harusnya pihak LH juga harus mengetahui hal ini kan gitu. Jadi jangan sampai tiba-tiba bangunannya ada, anggarannya tidak ada. Nah ini jangan sampai ini jadi satu pertanyaan nanti daripada kawan-kawan sebagai tupoksinya pengawasan berjalannya pemerintahan kota di Kota Banjarmasin. Yamin berharap nilai dan manfaat Taman Edukasi harus dikembalikan, sebab di kawasan itu ada berdiri baliho dan malah dijadikan lahan parkir. Lagi pula Pemko tidak bisa memungut PAD dari parkir ataupun baliho di tempat tersebut sebab tidak berizin. Hal ini tentu kerugian besar bagi pemerintah kota Banjarmasin. Risna, Banjar TV.
Sementara itu, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Wahyu Hadi Cahyono menilai mendirikan bangunan termasuk baliho harus ada izin. Hal ini karena menyangkut soal pendapatan asli daerah atau PAD. Wahyu usai rapat dengar pendapat lintas komisi DPRD Banjarmasin beberapa waktu lalu menyatakan jika baliho berdiri di taman milik Pemko selama untuk kepentingan pemerintah dan tidak merusak taman, tak masalah. Itu harus ada izin di perizinan karena berdirinya baleho ini kan akan mendapatkan PAD nanti ya karena orang bayar di sana ya. Nah kemudian kalau misalnya ada baleho yang berdiri di atas taman misalnya kan, nah ini mungkin yang pertama kalau itu baleho itu untuk kepentingan pemerintah misalnya dan tidak merusak taman kita kan ada masalah. Artinya taman kita tidak dengan adanya berdiri itu, taman kita tidak terjadi masih fungsinya sebagai taman gitu. Di sana tempat untuk memberikan informasi tentang kebijakan pemerintah. Itu kan cukup karena mungkin keterbatasan lahan kita. Ini masih kesesuaian kita. Terkait taman edukasi, dari pertama pihaknya menjelaskan DLH tidak terlibat dan sampai sekarang pihaknya tak pernah menganggarkan untuk pemeliharaan taman tersebut. Apalagi belum ada penyerahan aset soal kerjasama taman edukasi dengan pihak ketiga, DLH juga mengaku tidak tahu menahu. Rishna, Banjar TV. Informasi selanjutnya pemirsa, stasiun pengisian bahan bakar nelayan yang berdiri di atas lahan Pelabuhan Perikanan Kota Baru sesuai Permen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia masih menjadi pungutan pemerintah Kabupaten Kota Baru. Karena pemirsa, anggota DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi menilai penggunaan cantrang cukup merugikan nelayan lokal di Banua. Asalnya lantaran keahlian nelayan lokal di Kalsel hanya bergantung pada penggunaan alat tangkap secara tradisional. Stasiun pengisian bahan bakar nelayan atau SPBN yang berdiri di atas lahan Pelabuhan Perikanan Kota Baru sesuai Permen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia masih menjadi pungutan pemerintah Kabupaten Kota Baru. Kepala Pelabuhan Perikanan Kota Baru Nurbani Yusuf mengakui SPBN yang berada di atas lahan pihaknya masih menjadi kewenangan Pemkab Kota Baru. Padahal secara aturan Permen Kelautan dan Perikanan seluruh aset diserahkan kepada pemerintah daerah. Nurbani mengharapkan stasiun bahan bakar bersubsidi yang diperuntukkan bagi nelayan itu ke depan mampu dikelola sepenuhnya oleh pihak Pelabuhan Perikanan Kota Baru. Dan juga mungkin Polsturit ataupun ABF itu akan terus didukung oleh pemerintah daerah sehingga itu akan dapat meningkatkan pendapatan kita yang bagaimanapun kalau sudah kita menjadi BUD ini kan kita sudah fleksibilitas dan mandiri untuk bisa mengelola keuangan sendiri. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan Muhammad Yani Helmi menjelaskan keberadaan SPBN bagi nelayan penting, apalagi peran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kewenangannya juga diakui. Bahkan Yani menyebutkan keberadaan SPBN saat ini bagi nelayan ketersediaannya harus selalu terpenuhi dan diakomodir oleh Pelabuhan Perikanan Kota Baru. Jika ini tercukupi, SPBN, Polstorit, kelayakan kapalnya, alat tangkapnya mumpuni, misalnya belayarlah mereka kembalinya dengan ikan ya untuk kemana lagi ya, untuk kembali ke warga masyarakat kita di Kalimantan Selatan, bahkan nanti di provinsi-provinsi lain yang ada di Muhail, Banjar TV. Anggota DPRD Prop Kalsel Muhammad Yani Helmi menilai penggunaan cantrang cukup merugikan nelayan lokal di Banua. Hal itu karena keahlian nelayan lokal di Kalimantan Selatan hanya bergantung pada penggunaan alat tangkap tradisional. Berkaitan hal itu, Wakil Rakyat Kalsel meminta kepada institusi penegak hukum, yakni Kepolisian Daerah Polda Kalsel, untuk mengeluarkan maklumat penertiban alat tangkap ikan jenis cantrang tersebut. Hal itu disampaikan Paman Yani usai menggelar kegiatan sosialisasi peraturan daerah Kalsel
tentang retribusi jasa usaha akhir pekan tadi di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru. Pesisir dan laut kita ini kan bukan hanya ada di Kota Baru, tetapi mulai dari Kabupaten Batola, Banjarmasin, Tanah Laut, Batu Licin, Kota Baru. Artinya ini sudah lintas kabupaten, harusnya Polda yang mengeluarkan. Nah ini yang Polda mesti harusnya harus mengeluarkan aturan ini gitu loh, maklumat ini, supaya konflik antara nelayan kita yang ada di Kabupaten Kota Baru, katakanlah hari ini kita ada di Kota Baru, dengan nelayan luar itu bisa ada batasan dan ada hal yang sifatnya bisa kita counter duluan gitu melalui aturan yang ada. Nah ini yang kita inginkan, tetapi juga pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan juga mestinya juga harus melakukan hal yang sama. Jadi antara pihak keamanan dalam hal ini Polri ya melalui Polda Kalsel dengan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan ini selaras gitu. Paman Yani juga menilai selain merugikan, penggunaan cantrang juga merusak habitat dan kehidupan ikan-ikan di laut. Kendati begitu, Yani Helmi menyambut baik atas dikeluarkannya instruksi penertiban serta penindakan kapal cantrang dari luar yang masuk ke perairan laut Bumi Saijan oleh Kapolres Kota Baru AKBP M. Gapur Aditya Harisada Siregar. Berharap pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Kelautan dan Perikanan juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan penertiban yang diinisiasi pihak kepolisian tersebut. Muhail, Banjar TV. Usai jeda kami hadirkan rencana Disdik Kota Banjarmasin untuk merehab sekolah dasar tahun 2022. Tetaplah bersama kami di Lintas Benua Sepekan.